terbukti dari daftar susunan pemain yang dipasang tidak ada striker murni di depan. Jadi justru di sektor depan itu ada 3 pemain yang secara bergantian mengisi posisi penyerang, yaitu ada Witan, kemudian Rio, dan juga Donitri. Dengan menggunakan skema false nine itu, permainan Persija secara kolektif itu justru lebih baik. Ini bisa dibuktikan lagi misalnya dengan terciptanya 3 peluang shot on target di babak pertama. Perannya Donitri luar biasa, di mana dia bermain free roll. Banyak peluang, tapi memang sayangnya lagi-lagi karena tidak adanya pemain yang punya insting cetak gol yang tajam, sehingga memang beberapa kali peluang emas Persija itu terbuang sia-sia. Ketika Maci Gayos itu punya peluang emas di depan kotak penalti yang mungkin 90% bisa dikonversi menjadi sebuah gol, tapi dia tidak bisa melakukan dengan klinis. Dia menggunakan kaki kirinya yang mana justru itu tidak masuk dan mengenai kiper Hernando Ari. Jackmania, kembali lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Gue Persija. Buat lo yang baru mengunjungi akun atau channel YouTube gue, silahkan di subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi lo supaya lo nggak ketinggalan berbagai informasi terupdate seputar klub kebanggaan kita Persija Jakarta. Di episode kali ini gue bakalan bahas hasil pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya di lanjutan Liga 1 BRI yang baru aja selesai beberapa waktu silam. Jadi ada beberapa poin penting yang sudah gue rekap dan nantinya akan gue sampaikan ke lo semua. Nah, yang pertama gue lihat di pertandingan kali ini memang head coach Carlos Peña ini sudah menerapkan beberapa perubahan ya, termasuk dalam penentuan daftar susunan pemain atau starting 11. Nah, kalau lo nonton video gue di minggu lalu, salah satu masukan yang gue sampaikan yaitu daripada memasang Marco Simic di sektor depan yang menggantikan peran dari Gustavo Almeida, lebih baik Persija ini memainkan skema false nine. Artinya tidak perlu memasang striker murni, cukup bermain dengan striker palsu atau false nine. Nah, di pertandingan kali ini head coach Carlos Peña nampaknya mulai menggunakan skema itu. Itu terbukti dari daftar susunan pemain yang dipasang, tidak ada striker murni di depan. Jadi justru di sektor depan itu ada 3 pemain yang secara bergantian mengisi posisi penyerang, yaitu ada Witan, kemudian Rio, dan juga Donitri. Nah, ternyata memang dengan menggunakan skema false nine itu, permainan Persija secara kolektif itu justru lebih baik ya. Ini bisa lo lihat dari lini serang Persija yang lebih hidup dibanding kalau misalnya kita compare dengan pertandingan sebelumnya, di mana ketika Marco Simic dipasang di lini depan, itu justru Persija buntu. Nah, tapi dengan memasukkan skema false nine ini, para pemain bisa bergantian mengisi slot depan dan slot sektor sayap. Dan ini bisa dibuktikan lagi misalnya dengan terciptanya 3 peluang shot on target di babak pertama. Kemudian juga di situ lo bisa lihat perannya Donitri luar biasa, di mana dia bermain free roll, jadi dia dibebaskan untuk mengisi posisi manapun. Kadang-kadang dia mengisi sektor flank, kadang dia menusuk ke tengah, dan beberapa kali Doni juga menciptakan shoot dari luar kotak 16, dan itu membahayakan lini pertahanan Persebaya. Kemudian banyak peluang, tapi memang sayangnya lagi-lagi karena tidak adanya pemain yang punya insting cetak gol yang tajam, sehingga memang beberapa kali peluang emas Persija itu terbuang sia-sia. Termasuk misalnya ketika Maci Gayos itu punya peluang emas di depan kotak penalti
yang mungkin 90% bisa dikonversi menjadi sebuah gol, tapi dia tidak bisa melakukan dengan klinis, dia menggunakan kaki kirinya yang mana justru itu tidak masuk dan mengenai kiper Hernando Ari. Nah, hal yang membedakan berikutnya lagi di pertandingan kali ini yaitu ketika gue lihat cara bermain Persija yang agak berbeda, yang biasanya mereka mulai serangan dari sektor tengah, dimulai dari misalnya dari Gayos, kemudian ke Matsumura, Matsumura bermain 1-2 dengan pemain depan. Nah, kali ini mereka lebih nyaman untuk bermain dari sektor flank atau sektor sayap. Dan kebukti beberapa kali misalnya seperti Firsa yang masuk menggantikan Rio Fahmi yang cedera, itu dia bisa secara leluasa ya tanpa ada pengawalan dari lini pertahanan pemain Persebaya. Yang tulis di sini adalah tadi Pablo. Nah, Pablo itu dia kan yang seperti yang gue bilang ya, dia mainnya di sektor kiri. Biasanya dia ganti-gantian sama Firsa. Nah, cuman memang karena Persija di musim ini pemainnya terbatas, ketika Rio Fahmi cedera, maka yang menggantikan di situ adalah Pablo. Pablo main di posisi kanan, pindah dia masuk Firsa main di sebelah kiri, dan ternyata Pablo bermain cukup baik ya pertandingan kali ini. Berapa peluang dia bisa kasih assist yang cukup bagus, kemudian juga dia bisa menusuk ke dalam, dan ini kredit tersendiri menurut gue untuk Pablo. Nah, sayangnya meningkatnya performa Pablo Andrade di match ini tidak diseimbangi dengan permainan Rio Matsumura dan Gayos yang menurut gue di match ini mereka berdua nih mainnya underperform banget. Digantinya Abimanyu oleh Gayos di babak kedua itu tidak menunjukkan perbedaan atau perubahan yang cukup signifikan. Malah yang gue lihat justru ya Gayos ini apa ya, bahkan dia tadi yang tadi harusnya kita bisa unggul 2-1 lewat peluang yang 90% mungkin bisa dicetak, dikonversi sebagai gol, justru nggak bisa. Justru Gayos gagal melakukan itu. Termasuk Rio Matsumura juga umpannya, asisnya juga gue nggak tahu, underperform banget Rio di match ini. Mungkin juga karena faktor persoalan internal yang ternyata mungkin masih belum 100% selesai di Persija. Mungkin ada pengaruhnya di pertandingan ini juga sampai sekarang. Tapi yang jelas dari secara keseluruhan permainan Persija ini meskipun hasilnya seri, tapi gue cukup puas. Kenapa? Karena ada peningkatan. Karena paling tidak anak-anak Persija itu menunjukkan bahwa mereka bisa bermain dengan lebih baik dibanding kalau lo nonton lawan Madura, lo nonton lawan apa kemarin tuh jelek banget mainnya, lemes banget. Nah, itu di pertandingan kali ini mereka bisa bermain dengan lebih baik. Dan yang paling penting adalah tidak ada kartu merah di pertandingan kali ini. Itu jadi 11 lawan 11 itu penting supaya lo bisa ngimbangin permainan lawan. Beberapa poin yang mungkin jadi evaluasi dari gue selaku Jackmania yang pengen Persija lebih baik, itu yang pertama adalah tadi skema false nine nampaknya bisa menjadi opsi cadangan manakala Gustavo absen. Termasuk di pertandingan kali ini kan dia absen, nggak bisa main. Ini bisa menjadi opsi yang baik untuk lini serang Persija. Jadi udahlah, tinggal 6 pertandingan kayaknya kesempatan buat Simic udah habis buat gue karena dia tidak menunjukkan perform yang berkembang yang baik. Jadi ya daripada memasang Simic mendingan tetap main false nine aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut gue Donitri ini memang sudah waktunya dia mendapatkan posisi utama di starting 11 karena di beberapa match dia dikasih kepercayaan dan itu selalu dia bisa membuktikan. Meskipun dia tidak memberikan gol, tidak memberikan assist, tapi permainan dia tuh luar biasa. Anak muda ini harus diberi kesempatan karena dia punya daya semangat, dia jelajah yang bagus, dia punya sprint dan dribble yang bagus. Dia ditaruh di belakang oke, di depan juga oke. Jadi gue rasa sudah waktunya Donitri mendapatkan tempat utama di starting 11 Persija. Nah, yang berikutnya lagi adalah persoalan heading nih atau duel udara. Ini lagi-lagi masih menjadi persoalan atau PR besar dari skuad Carlos Peña. Karena di pertandingan kali ini pun Persija harus kebobolan lewat gol heading. Rizky Ridho kalah duel udara sehingga itu menjadi sebuah gol.
Kalau menurut gue yang berikutnya lagi adalah sebenarnya Persija ini butuh satu kemenangan ya. Kemenangan ini penting sekali untuk meningkatkan performa tim, untuk meningkatkan sisi psikologis pemain. Karena kalau kita lihat 3 pertandingan terakhir, Persija tidak pernah menang. 1 kali imbang, 2 kali kalah. Nah, ini harus diperbaiki, minimal di pertandingan berikutnya dia bisa meraih 3 poin, itu sudah cukup menurut gue untuk meningkatkan lagi semangat pemain-pemain Persija supaya target 4 besar yang dicanangkan manajemen musim ini bisa tercapai. Oke, sekian dulu konten dari gue seperti biasa. Kalau lo punya tanggapan, kritik, saran, atau pertanyaan, lo bisa tulis di kolom komentar. Gue pamit undur diri dulu. Bye. Jack Mania.